Halo teman-teman, nama saya Hana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral merupakan tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kemudian etika adalah kepercayaan, standar, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Etika ini bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian, hukum itu merupakan peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah, di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Di sini ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Hukum komputer di Amerika Serikat telah diterapkan untuk mengatasi hal-hal seperti hak dan pembatasan atas data, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Keputusan pengadilan seperti State Street Decision juga berkontribusi terhadap hukum ini. Kemudian ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Uni Eropa ini telah mempertimbangkan untuk memperketat persyaratan untuk mematenkan peranti lunak yang tercantum di State Street Decision. Kemudian ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Perhatian telah diberikan kepada masalah-masalah penggunaan komputer seperti keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berdasarkan hukum dan kode etik. Kebutuhan akan budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Nah, perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethic culture. Bagaimana budaya etika diterapkan? Yang pertama ada kredo perusahaan. Kredo perusahaan ini merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo itu sendiri adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik itu di dalam ataupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada program etika. Program ini merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawannya untuk menjalankan kredo perusahaan. Kemudian ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan telah merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Nah, terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri ataupun profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer didefinisikan sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, diartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua ada faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Kemudian faktor ketidaktampakan. Seluruh operasi internal komputer itu tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, yaitu yang dirancang oleh Richard Ommason. Nah, PAPA ini merepresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Yang pertama ada privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga kepemilikan, dan yang keempat aksesibilitas. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Nah, mereka ini adalah para auditor internal. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melapor kepada dewan direktur atau seorang eksekutif tingkat tinggi dan memberikan kelebihan objektivitas.
Di sini ada 4 jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Audit ini memverifikasi mengenai keakuratan catatan perusahaan. Kemudian yang kedua, audit operasional. Audit ini memberikan verifikasi bahwa sistem perusahaan tersebut telah memiliki pengendalian yang cukup, beroperasi secara efisien, dan mematuhi kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga, audit berkelanjutan. Audit ini melaksanakan audit operasional yang berkelanjutan. Dan yang keempat, desain sistem pengendalian internal. Ini menjaga agar sistem tersebut bekerja seperti yang diharapkan. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Di sini ada kode etik dan perilaku profesional ACM. Nah, ACM ini merupakan sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. Kode etik yang pertama itu ada keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang pada saat ini mendapat perhatian hukum. Kemudian yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Kemudian yang ketiga, ada keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, kemudian memungkinkan pihak lain dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer dan juga melindungi kepentingan para pengguna. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Nah, kode ACM ini membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Selanjutnya, kode etik dan praktik profesional rekayasa penanti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli penanti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, klien dan atasan. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, profesi. Yang kelima, kolega. Yang keenam, produk. Yang ketujuh, penilaian. Dan yang kedelapan, diri sendiri. Nah, dari masyarakat hingga kolega itu termasuk dimensi yang tanggung jawab. Kemudian, yang produk dan penilaian itu masuk ke kinerja profesional. Dan diri sendiri masuk ke peningkatan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Edukasi etika komputer dapat dilakukan melalui mata kuliah formal yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, kemudian program profesional seperti Asosiasi Manajemen Amerika, dan juga program edukasi swasta yang dapat mengirimkan materinya melalui internet. Etika dan CIO. CIO ini dapat memberikan kontribusi besar kepada operasional perusahaan yang etis dengan beberapa cara. Yang pertama itu memahami prinsip-prinsip akuntansi, menjaga agar sistem pelaporan finansial efektif, mendidik para eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan, memastikan bahwa alarm terpasang dalam sistem keuangan untuk memberitahu manajemen jika perusahaan melenceng dari jalurnya. Kemudian menjadi pelaku aktif dalam mengkomunikasikan informasi ke lingkungan mengenai sistem keuangan perusahaan dan juga menjaga pengendalian pengeluaran TI secara ketat. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.